Pernah kebayang nggak sih gimana caranya sebuah desa, mungkin desa yang kecil sekalipun, bisa membangun kekuatan ekonominya sendiri dari nol? Hari ini, kita akan bedah sebuah gagasan keren dari Indonesia yang punya jawabannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya komunitas di pedesaan itu bisa benar-benar mandiri? Gimana mereka bisa punya mesin ekonomi sendiri tanpa harus selalu bergantung pada pihak luar? Ini adalah inti dari kemandirian ekonomi. Di Indonesia, jawabannya ada pada sebuah konsep yang kuat banget, namanya koperasi desa. Eits, jangan bayangin ini cuma soal simpan pinjam ya. Ini jauh lebih dari itu. Ini adalah ruang kolaborasi untuk mengelola semua potensi yang ada di desa. Coba deh bayangin kayak gini. Ini tuh semacam pergeseran cara pikir yang sederhana, tapi dampaknya dalam banget. Dari yang tadinya berjuang sendiri-sendiri, sekarang jadi punya kekuatan kolektif. Setiap warga desa bukan cuma jadi pemain, tapi juga jadi pemilik dari permainan ekonomi ini. Oke, biar nggak salah paham, ini tuh ada payung hukumnya loh. Poin pentingnya adalah koperasi itu struktur bisnis yang formal dan sah di mata hukum. Dan yang paling krusial, dimiliki oleh komunitas yang dilayaninya. Jadi ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa, tapi sebuah badan usaha yang kokoh. Nah, prinsip-prinsip ini nih yang jadi jantungnya. Inilah yang ngebedain koperasi dari bisnis biasa. Kenapa? Karena prinsip ini memastikan semuanya berjalan untuk kepentingan bersama, bukan cuma buat segelintir orang. Setiap anggota punya suara yang sama, dan setiap keputusan diambil bareng-bareng. Oke, ini kan teori ya. Gimana di lapangannya? Biar lebih kebayang, yuk kita lihat beberapa contoh nyata. Gimana koperasi desa bisa sukses besar dan benar-benar mengubah perekonomian lokal. Lihat deh tabel ini. Keren banget kan betapa fleksibelnya model ini bisa masuk ke macam-macam industri. Dari yang super modern kayak ekonomi digital, terus ke sektor fundamental kayak pertanian kopi, sampai ke pariwisata. Prinsipnya sama, aplikasinya bisa beda-beda. Contoh pertama, Koperasi Merah Putih. Ini gokil sih, mereka benar-benar mendigitalkan semuanya. Dengan transparansi penuh lewat laporan keuangan online, mereka sukses membangun kepercayaan yang luar biasa di antara anggota dan jadi panutan buat koperasi modern di seluruh Indonesia. Selanjutnya, koperasi produsen kopi Malino. Mereka ini benar-benar jadi pahlawan buat para petani kopi kecil. Dengan bersatu, mereka punya kekuatan buat motong jalur tengkulak dan langsung jualan ke pasar dunia. Hasilnya, tentu saja kesejahteraan petani meningkat dan harga jual jadi lebih stabil. Studi kasus ketiga ini dari Bali, Koperasi Mekarjaya. Mereka ini contoh evolusi yang luar biasa. Awalnya cuma layanan simpan pinjam biasa, sekarang mereka ngelola salah satu pantai paling terkenal di Bali. Keuntungannya nggak lari kemana-mana, tapi balik lagi buat bangun jalan dan fasilitas sosial. Nah ini kan siklus ekonomi yang sempurna, dari, oleh, dan untuk warga. Oke, dari 3 cerita tadi, kita jadi penasaran kan? Apa sih resep rahasianya? Apa yang bikin mereka bisa sukses dan berkembang pesat, sementara yang lain mungkin enggak? Ternyata, dari riset dan pengalaman di lapangan, ada 5 faktor kunci yang hampir selalu ada di koperasi desa yang paling sukses. Kelima hal ini adalah fondasi yang wajib dibangun kalau mau maju. Dengerin deh kutipan dari salah satu manajer koperasi sukses ini. Ini benar-benar negasin kalau mesin utama dari sebuah koperasi itu ya keterlibatan komunitas. Tanpa rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dari para anggotanya, koperasi ya cuma bakal jadi gedung kosong. Nah, tadi kan salah satu kuncinya itu teknologi. Coba kita lihat perbedaannya. Dulu semuanya serba manual dan berbasis kertas. Sekarang, wow, beda banget. Dengan manajemen digital, semuanya jadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Pergeseran ini jadi akselerator utama pertumbuhan. Saking berhasilnya model-model koperasi ini, ternyata pemerintah pusat sampai turun tangan loh. Jadi ini bukan lagi sekedar gerakan lokal biasa, tapi sudah jadi perhatian nasional. Dan ini bukan cuma wacana, pemerintah Indonesia udah bikin aturan main resminya, semacam cetak biru nasional gitu, untuk mengembangkan dan menstandarisasi koperasi-koperasi desa di seluruh negeri. Ini langkah yang serius banget. Rencananya adalah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lengkap dan mandiri di setiap desa. Jadi nggak cuma satu jenis usaha, tapi macem-macem. Mulai dari urusan perut kayak sembako, sampai ke kesehatan, logistik, dan jasa keuangan. Tujuan akhirnya apa? Simple, tapi dampaknya besar banget. Memotong rantai pasok yang panjang dan ribet, menciptakan lapangan kerja di desa, dan yang terpenting, membangun kemandirian ekonomi yang sesungguhnya. Bayangin aja, hasil panen petani bisa langsung masuk gudang koperasi, terus didistribusiin ke warung-warung di desa itu juga. Efisien banget kan? Nah, ini jadi pertanyaan penutup yang menarik buat kita renungkan bareng-bareng.
Apakah model ekonomi yang fokus utamanya pada komunitas ini, yang lahir dari desa-desa di Indonesia, bisa jadi cetak biru untuk pertumbuhan lokal yang berkelanjutan di seluruh dunia? Mungkin saja. Siapa tahu, kunci untuk membangun ekonomi dari bawah ke atas itu ternyata ada di tangan kita semua.